Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agun Carina Azhara, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Manajemen semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil observasi saya tentang profesi di Kementerian Pertanian, khususnya bagian keuangan dan barang milik negara. Melalui wawancara ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pekerjaan di bidang ini, keterampilan yang dibutuhkan, serta tantangan yang dihadapi. Mari kita simak dan pelajari bersama. Sebagai bagian dari tugas observasi ini, saya ingin memahami lebih dalam pekerjaan di bagian keuangan dan BUMN. Apa Bapak bisa ceritakan apa saja tugas utama yang dilakukan sehari-hari? Tugas utama saya sehari-hari di keuangan BUMN itu adalah membuka kegiatan sehari-hari untuk kegiatan perkantoran, ya seperti misalnya kegiatan untuk acara meeting, rapat luar kota, atau kegiatan yang acara diselenggarakan di luar kota. Pada pertanyaan pertama yang saya lontarkan terhadap narasumber yaitu, apa tugas utama Bapak di bagian keuangan dan BUMN atau barang milik negara? Sebagai pewawancara, saya memahami bahwa tugas utama di bagian keuangan dan BUMN ternyata tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan teknis seperti pembukuan, tetapi juga melibatkan banyak kegiatan formal seperti rapat dan acara. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini menuntut kemampuan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam berbagai situasi, termasuk pertemuan penting di dalam dan di luar kota. Bagaimana cara Bapak mengelola uang dan aset di Kementerian Pertanian? Mengelola uang itu dan pembukuan. Nah, sekarang kan untuk zamannya digital itu semua serba aplikasi. Untuk pemahaman seperti itu, sekarang itu untuk perkembangan zaman itu selalu digital berkembang terus. Pada pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara Bapak mengelola uang dan aset di Kementerian Pertanian. Dari wawancara, saya mengetahui bahwa pengelolaan uang dan aset kini sangat bergantung pada aplikasi digital, menggantikan cara manual. Hal ini memberikan gambaran bahwa teknologi memegang peran yang sangat besar dalam memastikan efisiensi dan akurasi dalam pekerjaan. Sebagai mahasiswa, saya merasa bahwa penguasaan teknologi adalah kunci bersaing di masa depan. Selanjutnya, setiap pekerjaan pasti kan membutuhkan keterampilan tertentu agar bisa dilakukan dengan baik. Nah, menurut pengalaman Bapak, keterampilan apa saja yang paling penting untuk bekerja di bagian keuangan dan BUMN? Keterampilan yang dasar itu ya pembukuan. Pembukuan dalam arti setiap orang itu ya belajar dalam hal misalnya tata kelola keuangan untuk pembuatan SPJ pertanggungjawaban untuk kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan di kegiatan di keuangan dan BUMN kami. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa keterampilan penting yang diperlukan untuk pekerjaan ini? Saya mendapatkan wawasan bahwa keterampilan dasar seperti pembukuan tetap relevan, tetapi harus dikombinasikan dengan keterampilan tambahan, terutama kemampuan mengelola kegiatan dan memanfaatkan teknologi. Keterampilan ini bisa dimulai diasah sejak di bangku SMK, seperti dengan memanfaatkan mata pelajaran manajemen atau sekretaris dan teknologi aplikasi. Saya yakin pekerjaan ini tidak selalu mudah dan pasti ada tantangan yang dihadapi. Bisa Bapak ceritakan apa tantangan terbesar yang Bapak temui dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Tantangan yang pertama ya tantangan misalnya untuk setiap ada hal baru seperti zaman dahulu itu kan kegiatan di pemerintah itu serba manual, tidak digital. Sekarang serba digital itu kita harus belajar untuk pembukuan seperti yang sekarang dengan berkembang zaman, semua kegiatan dan semua pembuatan pembukuan itu semua serba aplikasi. Pada pertanyaan yang keempat, apa tantangan terbesar dalam pekerjaan Bapak? Wawancara ini memberikan pandangan menarik bahwa adaptasi teknologi merupakan tantangan terbesar, terutama bagi generasi yang sebelumnya bekerja secara manual. Sebagai mahasiswa, saya belajar bahwa fleksibilitas dan keinginan untuk terus belajar adalah nilai penting yang harus dimiliki untuk menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya, gimana perjalanan Bapak hingga akhirnya bisa bekerja di posisi ini? Perjalanan saya dari itu panjang ya, karena dasarnya kan
Saya bukan dari belum paham pembukuan. Nah itu dari itu, karena setiap perkembangan zaman selalu berkembang kegiatan itu, kita harus memahami aturan-aturan peraturan yang dituangkan di pemerintahan itu. Pada pertanyaan yang kelima, bagaimana perjalanan Bapak bisa bekerja di posisi saat ini? Dari cerita perjalanan karir narasumber, saya menyadari bahwa menjadi profesional di bagian keuangan dan BUMN membutuhkan kesabaran dan usaha untuk terus belajar. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pembelajaran di tempat kerja serta pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang menjadi faktor keberhasilan. Pertanyaan terakhir itu, sebagai mahasiswa saya sedang mempersiapkan diri untuk karir di masa depan. Adakah saran dari Bapak untuk mahasiswa seperti saya? Saran dari saya ya, belajar dalam arti semua, kalau semua sekarang serba aplikasi kegiatan itu perlu pembukuan seperti peraturan-peraturan dan seperti pembukuan, tata kelola pembukuan kas, kredit debit itu kan semua udah ada yang diajarkan di kampus. Nah nanti untuk perubahan zaman itu pasti akan mengikuti perkembangan zaman, semua berubah dengan aplikasi ya. Pada pertanyaan yang terakhir, yaitu apa saran untuk mahasiswa yang ingin berkarir di bidang ini? Saran yang diberikan narasumber menekankan pentingnya belajar secara menyeluruh, terutama dalam penguasaan aplikasi digital yang mungkin ini menjadi dasar utama pengelolaan keuangan. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk lebih serius dalam mempelajari teknologi selama masa studi. Dari hasil observasi yang saya lakukan, saya memahami bahwa pekerjaan di bagian keuangan dan barang milik negara di Kementerian Pertanian tidak hanya melibatkan tugas teknis seperti pembukuan, tetapi juga membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital modern. Penggunaan aplikasi telah menggantikan sistem manual, sehingga profesional di bidang ini harus terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Saya juga menyadari bahwa keterampilan dasar seperti pembukuan dikombinasikan dengan penguasaan teknologi menjadi fondasi utama dalam pekerjaan ini. Meskipun tantangan seperti transisi ke digitalisasi menjadi hambatan, ketekunan dan fleksibilitas adalah kunci keberhasilan. Observasi ini memberikan wawasan yang berharga yang memotivasi saya untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi dunia kerja di masa depan. Sekian dari wawancara saya atau hasil observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.